Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Amalia, bisa dipanggil Kak Tria. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang suku banyak atau polinomial. Kira-kira apa sih yang dimaksud polinomial? Kita cari tahu yuk. Nah, polinomial itu adalah bentuk aljabar yang terdiri dari dua atau lebih suku yang mempunyai variabel tertentu dengan pangkat bilangan bulat positif yang berbeda. Diingat-ingat ya, jadi polinomial itu adalah bentuk aljabar yang terdiri dari dua suku atau lebih yang mempunyai variabel tertentu dengan pangkat bilangan bulat positif yang berbeda. Nah, bentuk umum dari polinomial berderajat n dengan variabel x dapat ditulis an dikali x pangkat n ditambah an-1 dikali x pangkat n-1 ditambah an-2 dikali x pangkat n-2 ditambah dan seterusnya ditambah a2 dikali x pangkat 2 ditambah a1 dikali x pangkat 1 ditambah a0 dikali x pangkat 0. Kenapa x pangkat 0-nya tidak ditulis? Karena x pangkat 0 itu adalah sama dengan 1. Jadi, jika 1 dikalikan dengan A0, hasilnya adalah A0. Di sini, n itu adalah bilangan bulat positif, an-1, an-2, dan seterusnya hingga a2, a1 itu adalah bilangan real atau disebut dengan koefisien. X itu disebut dengan variabel, dan pangkat tertinggi dari X itu merupakan polinomial. Pangkat tertinggi dari X itu biasanya ada di paling kiri dari sebuah aljabar itu sendiri. Nah, suku yang tidak mengandung variabel disebut sebagai suku tetap atau konstan. Nah, di sini yang tidak memiliki variabel itu adalah A0. Dia berdiri sendiri tanpa variabel X. Sudah tahu kan apa itu polinomial dan bentuk umum dari polinomial? Sekarang kita akan membahas tentang syarat polinomial. Nah, syarat polinomial itu ada dua. Yang pertama yaitu variabel tidak boleh mempunyai pangkat pecahan atau negatif. Nah, misalkan di sini kakak mempunyai X, pangkat -1. Nah, di sini tidak boleh ya. Jadi polinomial itu tidak boleh variabelnya berpangkat negatif ataupun pecahan. Terus syarat yang kedua adalah variabel tidak boleh masuk dalam sebuah persamaan trigonometri. Di sini kakak mempunyai contoh. Yang pertama ada 3x pangkat 4 plus 2 per 3x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus 5x min 10. Apakah ini termasuk polinomial? Iya, ini termasuk polinomial berderajat 4. Kenapa berderajat 4? Karena di sini di sisi paling kiri variabel mempunyai pangkat tertinggi yaitu 4. Jadi dapat dikatakan ini adalah polinomial berderajat 4. Lanjut ke soal nomor 2, ada x pangkat 6 ditambah 4x pangkat 2 min 9x plus 5. Apakah ini termasuk polinomial? Jawabannya iya, ini termasuk polinomial berderajat 6. Karena di sini di sisi paling kiri variabel mempunyai pangkat tertinggi yaitu 6. Soal yang ketiga ada 5x pangkat 3 plus 4x pangkat 2 min 2 per x plus 10. Nah, di sini x-nya adalah penyebut. Jika kita naikkan ke atas menjadi x pangkat min 1. Nah, jadi ini bukan termasuk polinomial. Karena tadi syarat dari polinomial itu variabel tidak boleh mempunyai pangkat pecahan atau negatif. Lanjut ke soal selanjutnya. Ada 6x pangkat 5 plus 3x pangkat 2 min 7 dikali akar x. Di sini x-nya berbentuk akar. Jika kita sederhanakan menjadi x pangkat 1/2. Nah, jadi ini juga bukan merupakan polinomial karena kembali lagi ke syarat polinomial nomor 1 yaitu variabel tidak boleh mempunyai pangkat pecahan atau negatif. Sudah tahu pengertian, bentuk umum, dan juga syarat polinomial, sekarang kita akan belajar tentang operasi polinomial. Di operasi polinomial itu ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian.
Yang pertama, kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan polinomial. Di sini, penjumlahan dan pengurangan polinomial memiliki prinsip yaitu menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku sejenis yang memiliki pangkat yang sama. Jadi, jika kita ingin menjumlahkan atau mengurangkan suatu polinomial, itu syaratnya harus memiliki suku-suku yang sejenis dan memiliki pangkat yang sama. Di sini, kakak mempunyai contoh yaitu diketahui Px sama dengan 3x pangkat 5 plus 2x pangkat 3 min x pangkat 2 plus 5x min 10. Dan Qx itu sama dengan 4x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 3x. Nah, di sini tentukan yang A ada Px plus Qx dan yang B ada Px min Qx. Kita langsung saja ke yang A ada Px plus Qx. Nah, di sini nilai Px dan Qx-nya kita masukkan. Nilai Px-nya berapa sih? Nah, nilai Px-nya itu 3x pangkat 5 plus 2x pangkat 3 min x pangkat 2 plus 5x min 10. Kita masukkan ke sebelah sini. Nah, lalu jangan lupa tanda positif untuk penjumlahan. Nah, di sini nilai Qx-nya berapa? Tadi kan ada 4x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 3x. Nah, kita masukkan di sebelah sini setelah operasi. Setelah itu tinggal kita operasikan. Sebelumnya kita akan kelompokkan dulu berdasarkan variabel berpangkat yang sama. Nah, di sini yang berpangkat tinggi itu ada 3x pangkat 5. Jadi kita tulis 3x pangkat 5 di sini. Karena cuma 1, jadi kita tulis 1. Di bawahnya x pangkat 5 ada x pangkat 3. X pangkat 3-nya ada 2, yaitu 2x pangkat 3 dan 4x pangkat 3. Jadi kita tulis. Setelah x pangkat 3 ada x pangkat 2. X pangkat 2-nya juga ada 2, yaitu min x pangkat 2 dan plus 2x pangkat 2. Jadi kita tulis setelah x pangkat 3. Setelah x pangkat 2 ada x pangkat 1. X pangkat 1-nya juga ada 2, yaitu 5x dan min 3x. Jadi kita tulis setelah x pangkat 2. X pangkat 0-nya juga kita tulis, yaitu ada min 10. Jadi kita tulis min 10. Setelah itu tinggal kita operasikan penjumlahan atau pengurangan. Caranya dengan menjumlahkan atau mengurangkan koefisien yang ada di depan variabel. Misalkan ini ada 3x pangkat 5. Karena di sini tidak ada x pangkat 5 lagi, jadi 3x pangkat 5 tetap. Tetap ya. Nah, setelah itu ada x pangkat 3. Nah, di sini x pangkat 3-nya ada 2, jadi kita bisa operasikan. Di sini ada koefisiennya ada 2 dan juga ada 4. Jadi tinggal kita jumlahkan 2 ditambah 4 menjadi 6. X pangkat 3-nya tetap. Begitu pula dengan x pangkat 2. Di sini ada min 1 x pangkat 2 plus 2x pangkat 2. Jadi min 1 ditambah 2 itu adalah 1. Jadi tinggal kita tulis x pangkat 2. Nah, di sini x pangkat 1-nya juga sama. Di sini ada 5x min 3x menjadi 2x dan min 10-nya tetap. Jadi ini adalah hasil dari Px plus Qx, yaitu 3x pangkat 5 plus 6x pangkat 3 plus x pangkat 2 plus 2x min 10. Nah, kita lanjutkan ke yang B, ada Px min Qx. Di sini sama seperti tadi, nilai Px dan Qx-nya kita masukkan dulu. Di sebelah sini adalah nilai Px dan di sebelah sini adalah nilai Qx. Jangan lupa operasinya min karena pengurangan. Di sini kenapa kita kurung? Supaya mempermudah kita untuk mengoperasikannya. Di sini kita kalikan yang min dengan yang ada di dalam kurung. Satu-satu seperti ini. Nah, menjadi ini nilai Px-nya tetap. Nah, di sini nilai Qx-nya min dikali 4x pangkat 3 ada min 4x pangkat 3. Min dikali plus 2x pangkat 2 menjadi min 2x pangkat 2. Di sini ada min dikali min 3x menjadi plus 3x. Nah, setelah menjadi seperti ini, tinggal kita kelompokkan seperti yang di sini. Di sini 3x pangkat 5-nya tetap karena x pangkat 5-nya tidak ada ya. Nah, terus selanjutnya ada x pangkat 3. X pangkat 3-nya ada 2, yaitu 2x pangkat 3 dan min 4x pangkat 3. Jadi kita operasikan 2 min 4 menjadi min 2. X pangkat 3-nya tetap. Nah, selanjutnya ada x pangkat 2. X pangkat 2-nya juga ada 2, yaitu min x pangkat 2 dan min 2x pangkat 2. Nah, di sini berarti min 1 dikurangi
min 1, min 2 menjadi min 3x pangkat 2. Nah, di sini juga sama dengan x pangkat 1. Di sini x pangkat 1-nya ada 2 juga, ada 5x dan ada 3x. Jadi 5x plus 3x menjadi 8x. Min 10-nya tetap. Jadi ini adalah hasil dari px min qx, yaitu 3x pangkat 5 min 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus 8x min 10. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perkalian polinomial. Operasi dalam perkalian pada polinomial menggunakan sifat distributif. Masih ingat kan sifat distributif itu yang seperti apa? Nah, di sini ada A dikali B plus C, itu berarti kan A dikali di dalam kurung A dikali B, A dikali C. Jadi nanti hasilnya AB plus AC. Nah, ini juga ada A plus B dikali dengan C. Jadi ini dikalikan satu-satu. Nanti menjadi AC plus BC. Seperti ini juga ada A plus B dikali C plus D. Jadi dikalikan satu-satu. A dikali C, A dikali D, B dikali C, dan B dikali D. Menjadi AC plus AD plus BC plus BD. Nah, ini nanti sifat distributif ini akan kita gunakan untuk mengoperasikan polinomial pada operasi perkalian. Derajat polinom hasil perkalian diperoleh dari penjumlahan derajat suku-suku yang dihasilkan. Di sini ada contohnya, yaitu diketahui px sama dengan 2x pangkat 3 min x pangkat 2 plus 5x min 10, dan nilai qx itu sama dengan 4x pangkat 3 plus 2x pangkat 2. Tentukanlah px dikali qx. Di sini nilai px dan nilai qx-nya kita masukkan. Ini adalah nilai px dan ini adalah nilai qx. Seperti sifat distributif yang ini, kita kalikan satu-satu ke dalam kurung. Jadi nanti ada 2x pangkat 3 dikali 4x pangkat 3. Lalu 2x pangkat 3 dikali 2x pangkat 2. Lalu ada min x pangkat 2 dikali 4x pangkat 3. Lalu min x pangkat 2-nya lagi dikalikan dengan 2x pangkat 2. Begitupun seterusnya hingga min 10 dikali 2x pangkat 2. Nah, nanti hasilnya dikelompokkan menjadi seperti ini. Ada 2x pangkat 3 dikali 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 3 dikali 2x pangkat 2 dan seterusnya hingga min 10 dikali 2x pangkat 2. Perkalian dalam polinomial aljabar bertingkat itu yang dikalikan hanya koefisiennya saja yang ada di depannya. Untuk variabel pangkatnya itu dijumlahkan. Nah, nanti jadinya 2x pangkat 3 dikali 4x pangkat 3 itu hasilnya 8x pangkat 6. 2 dikali 4 adalah 8, dan 3 pangkatnya ini ditambah dengan 3 itu adalah 6. Jadi hasilnya 8x pangkat 6. Begitupun dengan 2x pangkat 3 dikali 2x pangkat 2, hasilnya 4x pangkat 5. Min x pangkat 2 dikali 4x pangkat 3, hasilnya min 4x pangkat 5. Min x pangkat 2 dikali 2x pangkat 2 itu hasilnya min 2x pangkat 4. Begitupun hingga sampai min 10 dikali 2x pangkat 2 hasilnya min 20x pangkat 2. Setelah menjadi seperti ini, kita operasikan penjumlahan dan pengurangan seperti yang tadi. Kita kelompokkan dulu yang mempunyai variabel dengan pangkat yang sama. Di sini variabelnya x semua dan pangkat yang tertinggi adalah 6. Jadi yang mempunyai x pangkat 6 itu diletakkan di paling kiri. Karena x pangkat 6 hanya 8x pangkat 6, jadi tetap. Lalu ada x pangkat 5, x pangkat 5-nya ada 2, yaitu 4x pangkat 5 dan min 4x pangkat 5. Jadi kita operasikan 4x pangkat 5 min 4x pangkat 5. Hasilnya adalah 0. 0 dikali x pangkat 5 habis, atau bisa tidak ditulis. Lalu x pangkat 4, x pangkat 4-nya juga ada 2, yaitu min 2x pangkat 4 dan 20x pangkat 4. Jadi min 2 plus 20 hasilnya 18, dikali x pangkat 4 menjadi 18x pangkat 4. Di sini ada x pangkat 3-nya juga ada 2,
yaitu min 10x pangkat 3 min 40x pangkat 3 menjadi min 30x pangkat 3. Lalu ada x pangkat 2. Di sini x pangkat 2-nya ada di min 20. Jadi min 20-nya tetap. Jadi ini adalah hasil dari Px dikali dengan Qx, yaitu 8x pangkat 6 plus 18x pangkat 4 min 30x pangkat 3 min 20x pangkat 2. Karena tadi sudah belajar operasi polinomial, sekarang kita akan belajar tentang cara menentukan nilai dari polinomial. Caranya ada dua. Yang pertama dengan cara substitusi, yang kedua dengan cara skema Horner. Yang pertama dengan cara substitusi. Kita akan menentukan nilai polinomial dengan cara substitusi. Di sini kakak mempunyai ilustrasi, yaitu seorang anak ingin mengambil buah mangga dengan cara melempar batu ke arah mangga tersebut. Jika diketahui sisi miring saat anak tersebut melempar batu adalah HT sama dengan 3T pangkat 2 plus 2T plus 1, dan ketinggian batu saat batunya mengarah pada mangga mempunyai waktu T sama dengan 1 detik, maka ketinggian H batunya adalah, nah di sini yang ditanyakan adalah ketinggian batu, yaitu H. Dan di sini diketahui HT sama dengan 3T pangkat 2 plus 2T plus 1. Di sini T-nya yaitu satuan waktu. Sedangkan T sama dengan 1 ini adalah waktu saat anak tersebut melempar batu dari bawah hingga ke atas ini. Nah, cara penyelesaiannya yaitu diketahui bahwa HT sama dengan 3T pangkat 2 plus 2T plus 1 dan T sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah nilai dari HT atau ketinggian batu tersebut dari bawah ke atas. Cara penyelesaiannya dengan cara substitusi. Cara substitusi itu bagaimana sih? Jadi cara substitusi itu kita tinggal memasukkan nilai dari T ini. Karena T-nya sudah diketahui yaitu 1. Maka T-nya diganti dengan 1. Menjadi H1 sama dengan 3 dikali 1 pangkat 2 plus 2 dikali 1 plus 1. 1 pangkat 21 dikali 3, 3, plus 2 dikali 1, 2, plus 1. Maka H1 sama dengan 6 meter. Atau ketinggian batu saat T sama dengan 1, itu adalah 6 meter. Kita akan menentukan nilai polinomial menggunakan cara Horner. Metode Horner atau skema Horner adalah algoritma untuk menyelesaikan masalah polinomial. Algoritma itu sendiri adalah urutan langkah yang logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi, skema atau metode Horner adalah urutan atau langkah-langkah yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah polinomial. Perhatikan contoh berikut. Misalkan diketahui fx sama dengan ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 plus cx plus d. Untuk mencari nilai fx untuk x sama dengan k sebagai berikut. Nah, ini yang dinamakan skema Horner atau metode Horner. Jadi nanti saat kita ingin menentukan nilai dari polinomial, kita menggunakan metode ini, menggunakan cara ini. Nah, di sini terbagi menjadi 3 baris. Baris yang pertama ini adalah koefisien dari nilai fx. Di sini fx-nya diketahui bahwa koefisiennya ada a, b, c, dan d. A adalah koefisien dari x pangkat 3, b adalah koefisien dari x pangkat 2, C adalah koefisien dari x pangkat 1, dan D adalah koefisien dari x pangkat 0. Jadi di sini kita masukkan saja koefisien-koefisiennya. Setelah itu, di sini ada x sama dengan k. Jadi k-nya ini kita masukkan ke depannya sini. Nah, lalu bagaimana untuk menghitungnya? Menghitungnya yaitu di sini ada a, a-nya turun ke bawah. Dari A sini, kita kalikan dengan K. Lalu hasilnya kita simpan di sebelah sini. A dikali K menjadi AK. Lalu B dengan AK ini kita jumlahkan karena di sini operasinya penjumlahan. Ingat-ingat ya, penjumlahan, bukan pengurangan. Jadi B ditambah AK menjadi AK plus B. Nah, hasil dari ini kita kalikan lagi dengan K. AK dikali K menjadi AK kuadrat, B dikali K menjadi BK. Lalu, di sini ada C ditambah lagi dengan hasil yang tadi, menjadi AK pangkat 2 plus BK plus C. Lalu, hasil ini
Kita kalikan lagi dengan K. Menjadi AK pangkat 2 dikali K menjadi AK pangkat 3. BK dikali K menjadi BK pangkat 2. C dikali K menjadi CK. Dan di sini D kita jumlahkan lagi dengan hasil yang tadi. Menjadi AK pangkat 3 plus BK pangkat 2 plus CK plus D. Dan ini adalah nilai dari Fx untuk X sama dengan K. Kita ke contoh. Contoh 1 di sini diketahui bahwa HT sama dengan 3T pangkat 2 plus 2T plus 1. Dengan T sama dengan 1. Di sini yang ditanyakan adalah nilai dari HT. Ini adalah soal yang menggunakan cara substitusi tadi. Jadi kita akan membuktikan bahwa hasil dari soal ini dengan menggunakan substitusi dan menggunakan cara Horner itu adalah sama. Di sini kita akan menyelesaikannya menggunakan cara Horner. Sama seperti yang tadi, kita menggunakan kayak garis seperti ini. Nah, di sini koefisiennya kita masukkan satu persatu. Di sini ada koefisien 3, 2, dan 1. Kita masukkan ke baris yang pertama. Dan T sama dengan 1 kita masukkan ke dalam sini. Sama seperti tadi, ini tadi 3-nya turun. 3 dikali 1, 3. 2 ditambah 3, 5. 5 dikali 1, 5. 1 dikali 5. Maaf, 1 ditambah 5 adalah 6. Maka 6 adalah hasilnya. Atau ketinggian batu saat T sama dengan 1 itu adalah 6 meter atau H1 sama dengan 6. Hasil ini sama dengan hasil dengan menggunakan cara substitusi tadi. Lanjut ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini ada soal yaitu diketahui Px sama dengan 3x pangkat 6 min 2x pangkat 3 plus 7x min 6. Di sini diminta untuk menentukan nilai dari P min 2. Nah, di sini kita akan menyelesaikan permasalahan ini menggunakan cara Horner. Diketahui di sini bahwa x pangkat 6 itu adalah pangkat tertinggi dari Px dan x pangkat 0 adalah pangkat terendah dari Px. Jika kita ingin menggunakan cara Horner, maka suku di Px ini harus mempunyai variabel berpangkat yang berurutan. Nah, karena di sini variabel X-nya pangkat paling tinggi itu 6, maka habis 6 itu harus X pangkat 5. Tapi di sini malah X pangkat 3. Jadi, X pangkat 5 di sini yang tidak ada di Px kita kalikan atau kita koefisienkan dengan 0. Karena berapapun yang dikalikan dengan 0 itu hasilnya adalah 0. Yang tidak ada lagi yaitu X pangkat 4. Nah, X pangkat 4-nya ini juga sama kita koefisienkan dengan 0. Lalu X pangkat 3-nya sudah ada yaitu ini. Lalu yang belum ada lagi adalah X pangkat 2. X pangkat 2-nya juga sama, kita koefisienkan dengan 0. Lalu ada X pangkat 1 dan X pangkat 0. Jika semua pangkat sudah berurutan, maka kita akan mensubstitusikannya ke dalam skema Horner. Yang disubstitusi adalah koefisiennya. Di baris yang pertama ini, kita masukkan koefisien-koefisien dari Px ke sini. Di sini koefisien dari X pangkat 6 adalah 3. Koefisien dari X pangkat 5 adalah 0. Koefisien dari X pangkat 4 adalah 0 juga. Koefisien dari X pangkat 3 adalah min 2. Koefisien dari X pangkat 2 adalah 0. Koefisien dari X pangkat 1 adalah 7. Dan koefisien dari X pangkat 0 adalah min 6. Nah, di sini tinggal kita operasikan seperti contoh yang pertama tadi. Di sini, sebelumnya kita masukkan dulu nilai P-nya, yaitu min 2 di sebelah sini. Lalu kita operasikan, 3-nya kita turunkan. 3 dikali min 2, min 6. 0 ditambah min 6, min 6. Min 6 kita kalikan dengan min 2 menjadi 12. 0 ditambah 12, 12.
12 kita kalikan dengan min 2 adalah min 24. Min 2 plus min 24 adalah min 26. Lalu ada min 26 dikali min 2 yaitu 52. 0 ditambah 52 adalah 52. 52 dikalikan dengan min 2 yaitu min 104. 7 ditambah min 104 adalah min 97. Min 97 kita kalikan dengan min 2 menjadi 194. Min 6 ditambah 194 menjadi 188. Maka 188 ini adalah nilai dari P min 2. Nah, lanjut ke contoh yang ketiga. Di sini ada soal, jika nilai polinomial Px sama dengan 2x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 plus kx min 4 untuk x sama dengan min 2 adalah 30. Tentukan nilai polinomial untuk x sama dengan 2. Nah, di sini sudah diketahui bahwa nilai dari x sama dengan min 2 itu adalah 30. Nah, yang belum diketahui di sini apa? Yaitu ini, k. Koefisien dari x min 1. Maaf, koefisien dari x pangkat 1. Di sini kita cari dulu nilai k-nya menggunakan metode Werner. Di sini, setiap koefisien dari suku-sukunya kita masukkan ke baris yang pertama. Koefisien dari x pangkat 4 ada 2. Koefisien dari x pangkat 3 ada 3. Koefisien dari x pangkat 2 itu ada 0 karena di sini di Px itu x pangkat 2-nya tidak ada, jadi kita koefisienkan dengan 0. Lalu koefisien dari x pangkat 1 k, koefisien dari x pangkat 0 min 4. Nah, di sini nilai x sama dengan min 2-nya kita masukkan di sebelah sini. Nah, jadi kita tinggal operasikan, yaitu 2-nya turun, 2 dikali min 2 itu min 4, 2 ditambah min 4 min 1. Min 1 dikali min 2, 2. 0 ditambah 2, 2. 2 dikali min 2, min 4. K ditambah min 4, K min 4. K min 4 dikali min 2 menjadi min 2K plus 8. Min 4 ditambah min 2K plus 8 itu menjadi min 2K plus 4. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai dari K. Caranya kita sama dengankan dengan 30. Sehingga min 2K plus 4 sama dengan 30, min 2K sama dengan 26, K sama dengan min 13. Jadi nilai K-nya ini adalah min 13. Sehingga nilai K-nya ini kita masukkan ke dalam sini, ke dalam variabel x pangkat 1 menjadi min 13 x. Nah, lalu kita akan mencari nilai polinomial untuk x sama dengan 2 menggunakan cara Werner juga. Jadi setiap koefisien dari nilai Ps kita masukkan lagi ke dalam baris pertama. Di sini nilai k-nya kita ganti dengan min 13 karena nilai k-nya sudah diketahui yaitu min 13. Lalu kita operasikan seperti tadi. Jangan lupa untuk x sama dengan 2 kita masukkan di sebelah sini. Nah, lalu kita operasikan 2 turun ke bawah 2. 2 dikali 2 4. 3 ditambah 4 7. 7 dikali 2 14. 0 ditambah 14 14. 14 dikali 2 28. Min 13 ditambah 28 15. 15 dikali 2 30. Min 4 ditambah 30 26. Jadi nilai polinomial untuk x sama dengan 2 itu adalah 26.